Baik ya, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita masuk pada materi apa itu arus listrik. Ya, kalau kita berbicara tentang arus listrik, maka kita akan dapatkan ini. Ya, kita akan dapatkan hal seperti ini. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini ada apa namanya konduktor tadi dengan arus yang seperti ini, karena ada muatan. Ya, ada pergerakan muatan. Ya, ketika dia dipengaruhi oleh medan E, ini E-nya sebagai penggeraknya, ini juga E, maka muatan-muatan itu yang semula acak akan bergerak. Ya, bergerak. Nah, kalau misalnya kita asumsikan bahwa nanti di sini ya ada sumbernya begitu, ya, maka sebenarnya jumlah muatan yang ada dalam konduktor ini akan tetap. Dia tidak akan mengalami perubahan. Meskipun dia akan keluar. Dia akan keluar ke sini, kemudian yang dari sini nanti akan mengisi masuk ke sini. Ya, sehingga dari kondisi seperti itu, maka sebenarnya jumlah muatan yang ada dalam konduktor itu akan berubah. Jadi sama seperti kalau Anda punya sebuah kawat penghantar, ya, Anda hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, apakah kawat itu akan berubah? Ya, dengan punya tembaga. Ketika Anda hubungkan dengan sebuah baterai, apakah tembaga akan berubah menjadi emas? Tidak. Tembaga tetap akan menjadi tembaga. Ya, dengan kondisi yang sama persis ketika sebelum digunakan untuk menghantarkan atau mengalirkan arus listrik. Karena apa? Arus listrik yang ada dalam tembaga itu akan selalu disuplai oleh power supply. Maka ada yang mengatakan bahwa ini disebut sebagai power supply. Ya. Ya, sehingga dalam kondisi tertentu, maka akan muncul beda potensial. Jadi kalau kita asumsikan seperti ini, ya, maka ada komponen yang bergerak. Ini muatannya akan bergerak sana, begitu, ya, akan bergerak. Nah, dalam jangka waktu tertentu, muatan ini akan bergerak sejauh X misalnya. Ya, sejauh X. Nah, ketika sejauh X, jadi kalau misalnya kita coba buat bentar. Seperti ini, kita asumsikan demikian. Jadi kalau saya punya pengantar tadi begini, ya, pengantar yang seperti ini, maka kita bisa apa? Kita bisa lihat. Kita asumsikan satu buah muatan. Di sini ada muatan bergerak dengan kecepatan V. Pergerakannya dengan kecepatan V. Dalam waktu tertentu, maka V ini akan sampai di sini. Ya, sampai di sana. Yang V di sini akan digantikan oleh muatan yang di belakangnya. Terus itu akan seperti itu. Sehingga ini dalam waktu tertentu, ini T, maka ini akan dapat S namanya. Jarak antara keduanya ini. Di mana S itu S sama dengan V dikalikan dengan dt. Ya. Sehingga dari situ maka saya bisa melihat berapa sih jumlah muatan yang bergerak nantinya. Ya. Jumlah muatan yang bergerak itu berapa? Saya bisa melakukan identifikasi. Oh, jumlah muatannya adalah sekian. Dari mana? Saya melihat dari pergerakannya. Jadi volume tabungnya ini. Ya. Jadi saya bisa melihat selama T waktu, ya, selama T itu maka saya dapatkan jumlahnya. Maka saya dapatkan bahwa tabungnya akan seperti ini. Ini ada luas penampang, ada jarak, kemudian ada Q. Maka saya dapatkan bahwa A dikalikan V dikalikan dengan dt. Kan luas penampang. Maka volume yang nantinya akan berpindah sama dengan ini. Ya. Sehingga ketika saya dapat volumenya ini, ya ini volumenya, ini volume, maka di sini saya akan dapatkan yang namanya adalah apa? Kalau di dalam asumsi dengan mobil tadi, makanya jumlah orangnya. Ini adalah jumlah orang keseluruhan. Ini adalah apa? Ini adalah
mobil, ini jumlah orang dalam mobil. Sehingga sebenarnya berapa sih jumlah orang, mobilitas orang dari Jakarta menuju ke daerah, itu kita bisa tahu. Dari mana? Ya ini A, V, DV, ini adalah tabungnya ini. Ya, jadi kalau misalnya jarak antara tol misalnya Cikampek sampai Surabaya itu berapa, dalam waktu yang bersamaan saya bisa menghitung sebenarnya berapa jumlah kendaraan yang ada di tol itu. Teman-teman dari aktuaria nanti mungkin bisa menghitung misalnya. Teman-teman dari statistik mungkin bisa menghitung. Ya, dari dasar-dasar itu kita bisa dapatkan itu. Oh, kalau misalnya dalam per detik itu ada kendaraan yang lewat di jalan tol itu ada sekitar 10, maka selama 10 detik berapa? Ya 10 kali 10. Dari mana? Karena 10 kali 10 itu ketika masuk dia masih ada di dalam tol. Belum bisa keluar. Kemudian dari situ kita dapatkan dalam per mobil ada berapa orang. Oh, dalam satu mobil ada 5, maka kita dapatkan itu. Sehingga dari situ kita dapatkan sebenarnya harusnya kuat arus itu adalah jumlah total muatan ini, totalnya ya, total muatannya per waktu. Itu dikatakan sebagai arus. Sehingga kalau kita sandingkan dengan persamaan yang di atasnya, maka arusnya adalah A, V, N, Q. A adalah luas penampang, V adalah kecepatannya, ya. Jadi kalau semakin cepat kendaraan di tol itu, maka dalam waktu yang pendek jumlah yang keluar dari tol, yang masuk kemudian sampai dengan keluar juga akan semakin banyak. Ya. Kemudian Q-nya berapa? Ya Q-nya dalam satu kendaraan berapa? N-nya ada berapa dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ya akan seperti itu. Nah, sehingga dari sini akan muncul yang namanya arus. Ini adalah arus listrik. Arus itu apa? Jumlah muatan yang mengalir dalam penghantar setiap detik. Ya per detiknya berapa? Sehingga ada kalanya kalau misalnya kita lihat sebentar lagi pada saat mau puasa atau mau lebaran, arus kendaraan di tol Warugunung Surabaya 50 kendaraan per detik misalnya. Kita bisa lihat 50 kendaraan per detik. Satu kendaraan isinya 5 orang, maka jumlah orang yang lewat sebenarnya berarti kan 50 kali 5. 250 orang per detiknya. Jadi ini ya, per detiknya. Sehingga arus sebenarnya adalah jumlahnya itu dibagi dengan waktu. Maka satuannya disebut sebagai ampere. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat apa? Arus rapat arusnya. Ya. Ya. Karena ketika rapat arus itu sebenarnya adalah jumlah arus per luas penampang. Jadi J itu sama dengan I per I. Nah, sebenarnya arahnya kan menuju ke sini ini. Nah, ya, sehingga kalau Anda perhatikan di sana maka rapat arusnya adalah A V dikalikan dengan N Q per A, maka sehingga sama dengan V N dikalikan dengan Q. Itu rapat arusnya. Jadi kerapatan orang yang lalu lalang di jalan itu kira-kira berapa? Karena kalau kita berbicara tentang muatan ya kita nggak ngerti muatan seperti apa. Tapi kalau kita analogkan dengan kendaraan tadi mungkin kita akan lebih mudah untuk memahami. Ya. Oke. Nah, dari situ maka akan muncul yang namanya sifat. Sifat apa? Ini loh. Sebenarnya material ini material yang seperti apa? Apa yang menyebabkan di sana? Kok yang menyebabkan antara misalnya jalan tol dengan jalan biasa misalnya, kok beda? Ya. Nah, itu disebut ini yang disebut sebagai konduktivitas. Ya. Konduktivitas adalah suatu sifat yang menyatakan perbandingan antara rapat arus dengan medan penyebabnya. Apa yang menyebabkan arus itu ada? Ya. Ya, itu seperti itu konduktivitas. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan bahwa tau sama dengan J per E. Ya, konduktivitas itu adalah tau ini. J ini adalah rapat arus, E ini adalah penyebabnya, penyebab ketika muatan itu akan bergerak. Ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini bahwa E adalah dV per dx atau dari tadi bahwa dV sama dengan E ds ya tadi. Ya.
Ya, ini minus integral begini minusnya, maka E-nya adalah dV per dI. Sehingga dari situ kita dapatkan bahwa J-nya adalah ini, maka akan sama dengan V-nya di sini adalah tegangan ya, beda potensial. Beda dengan yang tadi kecepatan. Sehingga kita akan dapatkan ya, ini ya, bahwa dia akan seperti ini, I-nya saya pindah ke kiri seperti ini, maka menjadi demikian. Sehingga kita dapatkan adalah I dikalikan dengan L inilah panjangnya, panjang kawat, dapatkan ini. Maka kita dapatkan bahwa IL-nya adalah tau AVB. Atau ini disebut sebagai beda potensial akan berbanding apa? Berbanding terbalik dengan luas penampang. Maksudnya apa? Semakin besar luas penampang, maka perbedaan potensialnya akan semakin kecil. Jadi semakin besar atau semakin banyak gate atau pintu keluar dari sebuah jalan tol, maka perbedaan antara sebelum dan sesudah pintu tol itu tidak akan signifikan. Karena apa? Lancar. Kalau misalnya dalam satu gate ini tidak gate-nya hanya sedikit, kemudian yang alirannya cukup besar, maka akan terjadi penumpukan. Seperti di lampu merah ya. Di lampu merah itu sebagai hambatan sebenarnya itu. Ya, hambatan lampu merah itu. Karena apa? Ada kendaraan-kendaraan harus mengantri. Ya, harus mengantri. Nah, sehingga akan dapatkan seperti ini. Sehingga dari sini kita dapat ada yang namanya konduktivitas, konstanta konduktivitas, ya, perbandingannya ini disebut sebagai hambatan listrik, yang tidak lain adalah bahwa R adalah ini, L tau per A, atau dengan kondisi yang sama, maka R-nya ini akan sama dengan rho L per A, dengan rho-nya adalah apa? Ya, dengan rho-nya ini adalah hambatan jenis penghantar. Hambatan jenis penghantarnya adalah rho-nya. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Nah, ini nanti masuk ke dalam hukum Ohm, nanti kita akan jelaskan di sana. Sehingga kita dapatkan, maka akan seperti ini, teman-teman. Ya. Sehingga jika arus I adalah ampere, bla 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 dan sebagainya, maka kita dapatkan bahwa tau-nya adalah 1 ohm, 1 per ohm meter. Ya. Ini kebalikan dari konduktivitas didefinisikan sebagai resitivitas atau konstanta resitivitas dari sebuah bahan atau hambatan jenis dari sebuah bahan. Sehingga kita dapatkan ini, maka nilainya adalah apa? Ini yang biasa kita gunakan, rho L per A. Ya, rho L per A. Semakin panjang, kemudian semakin luas penampangnya, ya, maka akan berubah, akan berdampak pada nilai apa? Resitivitasnya. Ini contoh saja, kalau yang dulu kita punya hambatan seperti ini, maka yang membedakan di sini apa? Ukurannya sama, yang membedakan apa? Ininya. Yang disisipkan ke dalam bahan ini. Ya. Yang dimana di situ nanti ada gelang warna hijau, kemudian ungu, kemudian oranye, dan kemudian adalah perak di situ. Yang masing-masing akan memberikan nilai kontribusi atau penjelasan terkait berapa sebenarnya hambatan yang dimiliki oleh resistor tersebut. Ya, ini disebut sebagai resistor ya. Ini resistor. Bahan yang berfungsi atau bahan yang dapat atau yang bertindak sebagai penghambat arus listrik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ingat, dulu ketika kita di SMA dan di SMP, kita diajarkan seperti ini, bahwa kita bisa melihat atau membaca gelang pada resistor ya. Ya, di situ ada nilainya Chomeo Kuhibi Uap. Ya, kalau saya di Chomeo Kuhibi Uap. Hitam, coklat, merah dan seterusnya. Yang masing-masing ini adalah gelang pertama. Ini gelang pertama menunjukkan angka pertama, gelang kedua menunjukkan adalah puluhannya, dan terakhir itu adalah satuannya. Ya, itu yang terjadi. Ini mungkin dengan bisa lihat nanti seperti itu. Oke, contohnya seperti ini kita dapatkan nanti
teman-teman bisa lihat ya seperti apa yang ada. Nah, oke ya. Jadi kita dapatkan ini. Ya. Jadi kalau misalnya Pak, kok yang membedakan antara kalau kita lihat harga kabel misalnya, kalau dengan main-main untuk seneng dengan elektronik misalnya atau listrik misalnya, dan beli kabel misalnya. Pak, kabel jenis ini kok berbeda harganya dengan kabel jenis ini. Terutama kabel jenis untuk listrik dengan audio kok berbeda. Ya. Ya, salah satunya adalah row-nya. Ya, biasanya kabel-kabel atau penghantar yang digunakan untuk audio, terutama audio mobil itu memiliki hambatan jenis yang kecil. Nah, ada yang mengatakan asli tembaga, asli kuningan, asli, bahkan ada yang berlapis emas. Ya, ya, bukan emasnya yang mahal sebenarnya. Salah satunya memang emasnya mahal, tetapi ketika menggunakan konduktornya adalah emas, maka hambatannya akan semakin kecil. Kalau hambatannya semakin kecil, maka daya yang hilang ya itu juga akan semakin kecil, sehingga ya kualitasnya akan menjadi lebih baik. Belum lagi dengan ukuran ya. Kalau misalnya Anda perhatikan ukurannya itu ada yang 0,7 misalnya, 1,5 misalnya, itu harganya berbeda. Iya, karena 0,7 ini terkait dengan diameternya. Ya, diameternya 0,7 mm. Jadi kalau jenengan bisa kabel 2 kali 0,7, maka di sini adalah kabelnya ada 2 begini, kemudian masing-masing ini diameternya adalah 0,7 mm diameternya. Kemudian kalau ada yang 2 kali 2,5, berarti ada 2 jalur, masing-masing memiliki luas penampang adalah 2,5. Ya. Dengan 2,5 maka A-nya kan semakin besar. Kalau A-nya semakin besar, maka R-nya akan semakin kecil. Sehingga arus yang mengalir juga akan semakin besar. Arus yang mengalir semakin besar, maka penggunaan daya yang disuplai energinya akan semakin besar pula. Ya, L-nya bagaimana? Hal yang sama dengan L itu. Semakin panjang, maka hambatannya akan semakin kecil. Ya, analoginya dengan tandon air tadi, kalau dengan menggunakan pipa yang sangat panjang sekali, maka yang Anda akan dapatkan adalah kalau Anda punya sumber dari tandon itu adalah 500 liter, maka kalau panjang pipa jenengan adalah kira-kira 1 km, maka yang keluar di ujungnya itu tidak mungkin sampai 500 liter. Mungkin hanya sekitar 400 liter. Kemana? Yang 100-nya hilang di dalam perjalanan. Ya, makin panjang ini. Ya, itu analogikanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita, lupa saya belum pernah tahu listrik, saya belum pernah tahu elektron. Bagaimana saya bisa memahaminya? Ya, kita pahami dari hal-hal yang sederhana tadi. Ya. Kemudian daya listrik. Ya, daya ini rata-rata yang nanti akan kita gunakan kan daya. Di rumahmu dayanya berapa? 450 VA atau 450 watt. V dikalikan dengan A itu menjadi watt. Watt itu bukan apa, bukan, tapi WATT. Ya, watt gitu. Kemudian ada satu lagi yang selain watt adalah XP atau horsepower. Ya. 1 XP berapa? 1 horsepower? Ada yang tahu berapa nilai 1 horsepower? Ayo, teman-teman, ada yang tahu 1 horsepower berapa watt? Atau 1 PK, itu namanya kalau istilahnya sekarang mungkin yang juga PK. Ada HP, ada PK. Ada yang tahu? Mungkin sekitar 745 gitu, Pak. 1 horsepower. Betul. Jadi 1 PK atau 1 HP itu adalah kira-kira sekitar 745 watt. Ya, 1 PK. Jadi kalau misalnya dengan, saya di rumah saya menggunakan AC dengan daya 1 PK, Pak. Maka ketika 1 PK, maka Anda harus menyediakan daya listrik ya minimal kan 745 atau 46 watt. Ya, itu minimal kan itu. Kalau kita menggunakan 450 ya nggak akan nyala. Ya, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebuah komponen ini, istilah sebagai black box di situ, ya kita nggak tahu di dalamnya ada apa begitu, ya maka ketika saya kasih sumber tegangan, maka akan muncul arus. Ini ada beda potensial, saya ukur di sini ada beda potensialnya. Kemudian saya kasih
akan ada arus, maka saya akan dapatkan dayanya. Nah ini, maka besarnya energi yang tersimpan itu adalah dq dikalikan dengan VB-nya. Jumlah muatan yang mengalir dikalikan dengan perbedaan potensialnya. Sehingga saya dapatkan bahwa dq-nya adalah ini, maka dw-nya, dw ini adalah energinya ya. Energinya adalah sama dengan I dt dikalikan PAP. Ya. Sehingga P daya itu diartikan sebagai besarnya energi per satuan waktu, maka banyak P sama dengan I dikalikan dengan PAP-nya. Satuannya ini adalah watt. Selain watt, nanti juga ada satuannya adalah PK atau sama dengan XP. 1 PK sama dengan 1 XP. Sama dengan berapa tadi? 746 watt. Ya, itu teman-teman harus perso, itu harus tahu itu hal-hal seperti itu. Ya. Sehingga jika terdapat satu hambatan R, maka kita dapatkan bahwa P sama dengan I kuadrat R atau P sama dengan V kuadrat per R. Dari mana itu sebenarnya? Ini sebenarnya kita masuk yang disebut sebagai hukum Ohm. Ya, ada yang namanya hukum Ohm. Sebentar. Ya, jadi hukum Ohm, ya, hukum Ohm ya, saya tambahkan. Ya, bagaimana bunyi hukum Ohm? Kalau kita dapatkan, artinya kan hukum Ohm adalah menyatakan besarnya hambatan sama dengan V dikalikan D per I atau V sama dengan I dikalikan dengan R. Itu yang biasa kita peroleh kan, seperti itu. Nah, tapi hukum Ohm itu hukum apa? Hukum yang menyatakan besaran hambatan dari sebuah penghantar ketika dia diberi sebuah beda potensial, maka besarnya adalah R-nya sama dengan V per I. Jadi besarnya hambatan yang dimiliki oleh sebuah penghantar akan sebanding dengan beda potensialnya. Tetapi berbanding terbalik dengan besarnya aliran muatannya. Ya. Jadi sebenarnya adalah hukum Ohm ini adalah R, bahwa R itu akan sebanding dengan dV dan sebanding dengan dq per dt-nya. Atau jadi muatan per satu, maka ini menjadi dV per I. Ya. Atau nanti adalah sebenarnya dr-nya begini sama dengan ini, atau nanti menjadi R sama dengan V per I, atau yang kita tahu bahwa V akan sama dengan I dikalikan dengan R. Ini hukum Ohm. Satuannya adalah ohm meter. Ya, satuannya akan sama seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan, ayo. Pak, dulu saya ketika di SMA ngajarnya tidak seperti itu. Bagaimana? Ayo kita diskusikan bersama. Supaya kita punya pemahaman yang lengkap begitu ya. Tidak hanya dari saya ngomong seperti ini dan tidak pernah menyampaikan keberatan, Pak, harusnya begini ya. Saya akan selalu seperti ini. Tetapi kalau jenengan memberikan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan, ayo kita bahas bersama-sama. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Oke, next kalau gitu. Sehingga nanti akan yang kita jumpai dari hambatan-hambatan itu menjadi rangkaian yang cukup banyak. Di antaranya adalah rangkaian arus searah. Yang pertama nanti akan ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, ini kan akhirnya sama dengan ini. Ya kan seperti ini.
Jadi kalau dalam sebuah rangkaian, ya rangkaian itu secara garis besar akan seperti gambar yang di kanan itu. Ya, di mana R itu adalah hambatan luarnya. Punya siapa? Ini R-nya. Ini R. Atau bisa, Pak, boleh nggak ini katakan sebagai ini? Boleh saja. Nah, di dalam ini hambatan ini, saya punya baterai, di dalamnya ada hambatan sendiri. Hambatannya kecil. Ini R kecilnya ada di sini. Sehingga secara apa namanya, secara grafis atau secara matematis, maka dia akan seperti ini. Ini R-nya adalah penghantar yang luarnya ini adalah ini atau disebut sebagai hambatan dalam. Dalam siapa? Dalam baterainya itu. Dalam sumbernya itu. Dia punya hambatan namanya R kecil. Ya, sehingga dari sini kalau kita lihat dari persamaan yang hukum Ohm tadi, bagaimana? Ya, kalau saya punya hukum Ohm, maka I-nya bagaimana? Bahwa I sama dengan adalah V per R. R-nya ada apa? Ada R kecil dan ada R besar. R total namanya. Sehingga akan sama dengan V dikalikan R-nya apa? Ada R ditambah dengan atau sebenarnya tidak demikian. Kalau kita menggunakan konsep beda potensial, tidak seperti ini. Ya, maka kalau saya katakan VAB-nya kan dari sini, ini sama dengan di sini. Maka VAB-nya ini akan sama dengan apa? I dikalikan dengan ya, dikalikan dengan I dikalikan dengan R. Nah, pertanyaannya I-nya dari mana? I-nya dari sini tadi. Nah, itu nanti masuk dalam konsep dari rangkaian tertutupnya. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, rangkaian tertutup. Ya, atau sering disebut sebagai hukum apa? Kirchhoff. Baik Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ayo. Monggo kalau ada pertanyaan. Ayo silakan, kalau ada pertanyaan teman-teman. Ayo, silakan. Baik, mungkin ini adalah karena ada peringatan waktu 10 menit. Di situ nanti Zoom-nya akan putus. Ada pertanyaan, monggo? Sebelum kita masuk pada materi yang berikutnya nanti. Ya, sehingga akan sama seperti ini. Sebenarnya kan demikian. Jadi sebenarnya nanti ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian arus searah. Kan ya? Maka kita dapatkan bahwa VAB-nya sama dengan I dikalikan dengan R. Ya, I dikalikan dengan R. Sehingga sebenarnya adalah beda potensial yang ada di sini itu sama dengan beda potensial yang ada di atas. Jadi kalau misalnya ini saya kati AB, kemudian ini adalah P, ini Q, maka sebenarnya VAB ini sama dengan VPQ. VAB apa? VAB sama dengan ini. Di sini kan sama dengan berarti adalah I dikalikan dengan R. Sementara yang ada di PQ adalah E-nya di sini, karena ada E sumber tegangannya, kemudian ada tegangan yang dimiliki oleh, yang hilang oleh arus rangkaian hambatan kecil. Sehingga sama dengan ini dikurangi dengan I dikalikan dengan R.
Ya, VAB-nya sama dengan itu. Sehingga kalau kita dapatkan di sini, maka sebenarnya adalah I dikalikan dengan R sama dengan E min I dikalikan dengan R. Atau dengan kata lain, bahwa I sama dengan I dikalikan dengan R plus I dikalikan dengan R. Ini R kecil ya. Sehingga kita dapatkan bahwa I-nya sama, maka I dikalikan dengan R plus R. Yang tidak lain bahwa nanti I-nya sama dengan adalah E dikalikan dengan dibagi dengan R plus R. Ini harusnya yang mana? Ini apa sih Pak? Ini seperti ini. Ya, hasilnya kan demikian. Ini contohnya, seperti ini contohnya. Ya, oke. Perlu yang teman-teman juga pahami adalah pada saat melakukan pengukuran beda potensial, ya, beda potensial atau arus yang mengalir, maka penggunaan alat ukur voltmeter, namanya untuk voltmeter, itu digunakan secara paralel. Sementara untuk arus ampermeter itu harus dibuat secara seri. Ya, artinya apa? Dalam rangkaian paralel maka tegangannya akan sama. Sementara dalam rangkaian seri maka tegangannya berbeda, yang sama adalah arusnya. Ya. Oke. Nanti kita bisa lihat bersama seperti apa penyelesaiannya. Nanti teman-teman bisa bisa menghitungnya atau melihatnya nanti. Bapak, kok ada tegangan jepit? Kenapa tegangan jepit? Ya, tegangan yang dimaksudkan pada titik-titik yang diinginkan. Ya, terjepit antara dua buah titik. Jadi beda potensial antara dua buah titik yang diinginkan. Ini misalnya adalah titik A dan titik B, maka akan sama dengan ini. Nilai ini akan sama dengan nilai yang ada di sini. Kenapa? Karena ini dihubungkan secara paralel. Ini nanti jangan bisa bersama. Oke, begitu kira-kira teman-teman untuk kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah kita hari ini cukup. Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit dari Zoom-nya. Monggo silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu hari Kamis. Kemudian mohon disampaikan kepada teman-teman yang lainnya bahwa hari Selasa depan kita akan offline full, kemudian kita akan kuis. Bahannya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas masukannya, atas koreksinya ketika ada yang salah tadi. Terima kasih juga atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita, terutama untuk diri kita dan keluarga di sekitar kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.